Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Bahrul Ulum. Saya merupakan salah satu pengajar filsafat di Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Universitas Nurul Jadid merupakan sebuah perguruan tinggi yang berada di lingkungan pesantren, yang mana hal ini perlu saya sampaikan sebagai latar belakang yang ada kaitannya dengan bagaimana nantinya perkuliahan filsafat, khususnya mata kuliah pengantar filsafat itu disajikan kepada para mahasiswa. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memaparkan sebelumnya tentang beberapa hal yang juga menjadi konteks atau menjadi situasi yang perlu diperhatikan, yang secara umum dapat pula dianggap sebagai tantangan dalam memberikan kuliah pengantar filsafat ini. Yang pertama, situasi atau kondisinya adalah bahwa mata kuliah ini dibatasi dengan bobot 2 SKS. Kita tahu untuk memberikan pemaparan tentang filsafat yang komprehensif, rasa-rasanya memang 2 SKS adalah batasan yang sangat sempit. Tapi tantangan itu memang kita hadapi sebagai pengajar filsafat, dan selalu ada solusi untuk tantangan-tantangan itu, yang salah satunya saya wujudkan dengan memberikan kesempatan atau membuka kesempatan yang luas, seluas-luasnya kepada para mahasiswa untuk berdiskusi di luar jam kuliah. Bahkan saya menyediakan waktu yang hampir tidak ada batasnya untuk melayani diskusi dengan para mahasiswa, baik itu di kampus atau di tempat-tempat lain di luar kampus. Itu saya rasa merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik untuk memberikan layanan lebih, karena mendidik bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tapi mendidik juga berarti memberikan keteladanan. Dan keteladanan itu tidak hanya didapat oleh mahasiswa dari pengalaman di kelas bersama dosen, tapi pengalaman di luar kelas, di kehidupan nyata yang sehari-hari mereka rasakan dan mereka alami. Untuk itu, kesempatan diskusi adalah salah satu privilege yang selalu saya berikan kepada para mahasiswa saya. Tantangan berikutnya adalah bahwa saya menghadapi mahasiswa yang pada umumnya mereka tidak menggeluti dunia pemikiran yang sifatnya katakanlah abstrak seperti filsafat. Di tempat saya mengajar, yakni di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kebanyakan mahasiswa pada umumnya lebih terfokus pada bidang-bidang keilmuan yang sifatnya praktikal, sehingga biasanya mereka mendapat atau memberikan kesan di awal-awal pertemuan ketika saya memberikan kuliah filsafat ini, bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang asing, bahkan aneh. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri, sehingga saya dituntut untuk membuat mereka nyaman dan terbiasa dengan, pertama-tama, istilah-istilahnya, yang kedua dengan kebiasaan-kebiasaannya, sehingga bukan hanya pengetahuan tentang filsafat, tapi juga karakter filosofis itu bisa mereka pahami dan mereka praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di kelas. Cara saya untuk membiasakan mereka dengan dunia filsafat adalah saya mengetengahkan contoh-contoh sederhana dan kontekstualisasi yang pada umumnya didapatkan dari kehidupan sehari-hari. Jadi
kontekstualisasi itu penting, karena kalau kita menerangkan filsafat sebatas textbook, apa yang ada di buku-buku filsafat, kemudian itu kita sajikan kepada mahasiswa yang notabene bukan mahasiswa filsafat, dan mereka asing dengan istilah-istilah itu menjadi sesuatu yang muskil untuk mereka pahami. Jadi kontekstualisasi dan memberikan analogi-analogi sederhana sebagai media menyajikan filsafat secara substansial itu menjadi penting dalam konteks mata kuliah ini. Yang ketiga, tantangannya adalah bahwa terdapat stigmatisasi tentang filsafat sebagai disiplin yang tabu, atau bahkan secara ekstrim tidak boleh dipelajari, katakanlah haram. Anggapan atau stigma seperti itu tidak muncul dari ruang hampa, tentu saja. Ada historis, ada sejarah yang membuat orang berpikir demikian. Kita tahu dalam dunia filsafat ada banyak singgungan pendapat, silang pendapat antara para ahli, para ulama. Ada satu kubu membolehkan, bahkan menganggap itu wajib untuk dipelajari. Ada kubu lain yang menyatakan sebaliknya, bahwa filsafat itu tidak boleh untuk dipelajari. Itu menjadi tantangan tersendiri dalam menyampaikan kuliah filsafat di kampus yang notabene berada di lingkungan pesantren. Selanjutnya adalah bahwa tantangan yang saya hadapi adalah filsafat begitu ada mahasiswa yang sedikit mengenal filsafat itu. Pada umumnya mereka menganggapnya atau memahaminya sebagai hasil, bukan sebagai proses. Nah, memahami filsafat sebagai hasil atau mengetahui filsafat sebagai hasil dan bukannya sebagai proses, itu adalah problem tersendiri. Karena berfilsafat berarti mendapatkan kebijaksanaan itu dengan jalan kita yang mungkin berbeda dengan jalan orang lain. Sehingga jika filsafat dipahami sebagai hasil, ini akan menjadi mungkin tidak sama dan akan menjadi problem. Kebenaran seseorang, kebenaran, kita tahu dalam filsafat kebenarannya selalu bisa menjadi relatif, tergantung dari perspektif mana kita melihat. Nah, jika filsafat disajikan sebagai hasil, maka sangat mungkin bahwa penentangan dan penolakan itu bisa terjadi. Akan lain ceritanya jika filsafat disajikan sebagai proses. Oleh karenanya, dalam memberikan kuliah filsafat ini, saya tidak hanya berfokus pada materi-materi ajar yang banyak literatur sampaikan, tapi juga memberikan contoh konkret dan memotivasi kebiasaan berpikir dan bersikap kritis dan filosofis itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyajikan kuliah pengantar filsafat, saya membagi 4 babak yang berisi 14 tatap muka dari keempat babak itu. Babak pertama adalah babak orientasi dan pengenalan. Di babak orientasi dan pengenalan ini, saya memberikan penjelasan sederhana tentang filsafat yang meliputi pengertian, kemudian objek-objeknya yang sangat banyak sekali dalam kehidupan ini. Tentu saja sejarah juga menjadi acuan bagaimana para filsuf berpikir tentang lingkungan sekitarnya, tentang dunia, dan tentang segala sesuatu yang sempat muncul dalam sejarah pemikiran filsafat. Berikutnya, metode-metode kefilsafatan. Dan yang terakhir dalam babak yang pertama ini adalah
tujuan dan urgensi filsafat. Babak ini menjadi penting untuk memberikan stimulus atau mendorong mahasiswa untuk mau mendalami atau setidaknya memahami tentang filsafat itu seperti apa, kemana arahnya, apa pentingnya mempelajari filsafat. Nah, tujuan atau akhir dari babak ini adalah munculnya kesadaran bahwa ternyata berpikir kritis itu adalah sesuatu yang wajar dan sangat manusiawi dan bahkan penting dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar manusia tidak terjebak dengan common sense yang biasanya hanya bersifat dangkal. Kita tahu pengembangan ilmu pengetahuan selalu dilandaskan pada pemikiran-pemikiran yang berkelanjutan dan sifatnya selalu mendalam, lebih dalam, menggali lebih dalam dari pengetahuan-pengetahuan yang ada sebelumnya. Nah, di babak pertama inilah kesadaran untuk terus menggali itu coba ditumbuhkan kepada para mahasiswa. Babak yang kedua adalah pengenalan terhadap cabang-cabang filsafat. Pada babak ini saya mengetengahkan 3 cabang filsafat yang sudah jamak diketahui. Yang pertama ada ontologi atau metafisika, yang di situ membahas tentang hakikat wujud. Yang kedua ada epistemologi, di situ membahas tentang hakikat pengetahuan, bagaimana pengetahuan manusia terbentuk. Dan yang ketiga ada cabang aksiologi, di mana nilai baik dan buruk dibicarakan. Dengan mengenal cabang-cabang ini, mahasiswa diharapkan bisa lebih kritis untuk menyikapi hal-hal yang ada kaitannya dengan eksistensi mereka, eksistensi dirinya, eksistensi hal-hal yang ada di sekelilingnya. Kemudian lebih kritis dalam menyikapi pengetahuan yang mereka dapatkan. Juga lebih kritis tentang apa yang harus mereka lakukan dalam hidup sehari-hari yang terkait dengan moral dan etika. Nah, setelah terbiasa dengan istilah-istilah dan memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang ada kaitannya dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi tadi, saya mengajak mahasiswa untuk masuk ke babak berikutnya, yakni babak pengenalan dasar tentang aliran-aliran filsafat. Ada 3 aliran yang saya ketengahkan dalam kuliah pengantar filsafat yang saya ampu. 3 aliran besar. Yang pertama idealisme, materialisme, dan rasionalisme. Ini 3 aliran yang secara umum jamak diketahui dari filsafat, dengan menyajikan juga contoh pemikiran para tokohnya. Dan seperti yang di depan saya sampaikan, tujuan dari mata kuliah ini bukanlah menyajikan filsafat sebagai hasil, tapi sebagai proses. Untuk itu, hal-hal atau gagasan-gagasan yang muncul ketika kita membahas aliran-aliran filsafat itu bukan semata-mata untuk diimitasi atau ditiru, tapi itu menjadi contoh bahwa telah ada dalam sejarah, pernah terjadi, bahwa ada beberapa tokoh, ada sekumpulan cendekia yang berpikir dan berproses sedemikian rupa sampai menghasilkan pemikiran-pemikiran yang menurut konteks saat ini barangkali masih relevan atau barangkali juga tidak. Nah, ini contoh-contoh yang perlu diketengahkan
sebelum akhirnya kami memasuki babak yang keempat, yakni babak refleksi. Nah, di babak yang keempat inilah saya bersama para mahasiswa akan mempraktikkan, akan menerapkan bagaimana filsafat itu menjawab tuntutan hidup sehari-hari. Bahwa dalam filsafat bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang bisa dilihat, dipandang dari perspektif filosofis yang tentu saja akan melahirkan makna yang berbeda dengan ketika atau daripada ketika kita memandangnya dengan sudut pandang yang hanya berdasarkan pada common sense. Nah, di babak keempat ini, yakni di babak refleksi ini, kami biasanya melakukan kritik terhadap hal-hal yang sangat keseharian. Misalnya paham keagamaan, bukan agamanya, tapi paham keagamaan. Kritik itu apa gunanya? Kritik itu untuk melihat kekurangan dan kelebihan kita. Jika ada kekurangan, maka kita bisa menambalnya. Kita bisa melengkapinya dengan sesuatu yang memang seharusnya. Misalnya, kita sering abai bahwa kita ini beragama hanya karena terlahir sebagai orang yang berada di lingkungan agama tertentu. Pernahkah kita berpikir, apa yang seharusnya saya lakukan ketika saya menyadari bahwa saya adalah penganut suatu agama? Apa yang saya harus berikan? Nah, itu adalah otokritik. Yang kedua, kritik, misalnya sebagai contoh, kritik teologis terhadap kefilsafatan. Jika tadi filsafat mengkritik paham keagamaan, pada periode atau pada pertemuan berikutnya saya menyajikan yang sebaliknya. Bagaimana teologi atau gampangnya agama mengkritik filsafat. Ini diperlukan sebagai perimbangan supaya mahasiswa kelas bisa menilai dengan adil bahwa yang dikritik ternyata bukan hanya paham keagamaan, tapi kritik juga muncul, juga datang dari para teolog, dari orang-orang dengan paham keagamaan terhadap para pemikir filsafat. Dan apa saja kritik mereka kita perlu tahu. Supaya apa? Supaya kita tidak jumawa bahwa ketika kita bisa mengkritik sesuatu atau seseorang, orang lain juga bisa mengkritik kita. Nah, perimbangan-perimbangan seperti itu akan memunculkan refleksi secara lebih mendalam. Berikutnya ada kontekstualisasi filsafat dalam babak refleksi ini. Bagaimana filsafat dikontekstualisasikan dalam kehidupan pesantren misalnya, atau bagaimana filsafat dihidupkan, dikontekstualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan demikian kritik atau karakter kefilsafatan itu bisa menjiwai sikap hidup sehari-hari secara real dan konkret. Nah, dalam menunjang pembelajaran, saya juga menganjurkan beberapa literatur untuk digunakan mahasiswa, walaupun sifatnya tidak wajib. Artinya mereka boleh menggunakan literatur yang lain, yang berbeda. Dan semakin bervariasi literatur itu, semakin baik, karena itu akan mendatangkan pemahaman yang lebih bervariasi, lebih
beragam, dan keberagaman itu dapat berpotensi untuk melahirkan diskusi yang lebih menarik tentu saja. Tapi sebagai literatur standar, saya menggunakan sejarah filsafat Yunani yang ini menjadi rujukan dasar tentang, atau rujukan awal tentang bagaimana filsafat itu bermula. Siapa tokoh-tokohnya dan apa pemikiran-pemikiran mereka. Tadi di awal saya jelaskan bahwa saya tidak ingin menyajikan filsafat sebagai hasil, tapi filsafat sebagai proses. Untuk itu sejarah filsafat, baik yang telah terjadi di timur maupun di barat, ini saya sampaikan untuk dijadikan contoh, bukan sesuatu untuk diimitasi, untuk ditiru. Walaupun kemungkinan untuk mengambil hikmah dan menjadikan nilai-nilai dari literatur yang ada itu sebagai pegangan hidup itu tidak tertutup. Tapi itu hak dari masing-masing individu tentu saja. Tapi yang ingin saya kemukakan adalah bahwa dengan melihat contoh-contoh yang ada, kita bisa menyadari prosesnya, bahwa ada proses di balik itu semua. Untuk ini saya ingin menyampaikan satu adagium yang sangat akrab di kalangan pegiat filsafat, bahwa filsafat itu tidak menyajikan roti, tidak menciptakan roti. Filsafat adalah tungku untuk menyiapkan roti itu atau menyediakan roti itu. Nah, dengan demikian saya bertugas untuk menyampaikan dan menyajikan filsafat sebagai cara untuk menghasilkan sesuatu yang dalam tanda kutip kita sebut roti atau produk pemikiran. Jadi bukan pemikirannya yang terpenting, tapi bagaimana kita membangun pemikiran itu berdasarkan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, berikut ini saya perlihatkan bagaimana kira-kira suasana di kelas ketika saya memberikan kuliah filsafat, baik melalui tatap muka langsung atau melalui pertemuan daring dengan mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu filsafat? Sebagian sudah kita jelaskan, tapi bagi yang baru bergabung kita akan review dari singkat tentang filsafat itu. Secara kebahasaan, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani philo dan sophia. Philo ini artinya cinta, sophia ini artinya kebijaksanaan. Kalau dalam filsafat itu, sesuatu yang kita ketahui itu harus diketahui sampai akar-akarnya, mendalam. Jadi memikirkan sesuatu, menemukan sesuatu sampai ke akar-akarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore teman-teman semua dari kelas ekonomi ya. Kelas ekonomi, kita sore ini ketemu di mata kuliah pengantar filsafat. Satu mata kuliah yang tujuannya sebenarnya seperti sudah saya nyatakan di RPS. Anda bisa baca di RPS itu, membantu kita untuk atau melatih kita untuk berpikir kritis dan radikal. Tapi tolong dalam konteks
mata kuliah kita ini, radikal yang saya maksud itu jangan dipahami dengan pemahaman tentang radikalisme seperti yang ada di media-media mainstream atau di media sosial saat ini yang dikaitkan dengan radikalisme agama dan sebagainya. Radikal dalam konteks filsafat itu artinya berpikir secara mendalam, kira-kira begitu. Sebagai permulaan mungkin saya akan menyampaikan bahwa ada beberapa hal, bisa sambil dibuka ya materinya ya. Beberapa hal pengantar yang secara garis besar ini mencoba menjelaskan tentang karakteristik umum filsafat itu apa sih. Sebagai pengantar, perkenalan ini adalah bahwa filsafat itu sebenarnya aktivitas berpikir. Terkait erat dengan aktivitas berpikir. Jadi, sepanjang manusia itu berpikir, maka sebenarnya manusia itu berpotensi untuk berpotensi atau sangat dimungkinkan untuk berfilsafat. Walaupun berbeda ya, antara berpikir dan berfilsafat itu berbeda, tapi setiap orang yang berfilsafat itu pasti berpikir, walaupun tidak sebaliknya. Tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat. Nah, yang membedakan adalah aktivitas filsafat itu menggali lebih dalam atau menggali lebih jauh dari kerja pikiran kita, dari apa-apa yang sudah kita ketahui. Kalau saya tulis angka 1, ya, saya tulis 1. Saya butuh pen. Oke. Di matematika kita mengenal adanya bilangan-bilangan. Dari 1, 2, 3, dan seterusnya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan-bilangan ini tak terhingga. Dan kita mengenal ini dengan sangat akrab, karena tiap hari kita ketemu bilangan-bilangan. Menurut Anda, hakikat bilangan-bilangan ini apa? Adakah eksistensi angka 1 ini diwujud di dunia nyata? Tidak ada. Terus ini apa dong? Ini apa? Bilangan-bilangan yang saya tulis ini apa? Ini hanyalah simbol. Kenapa ini simbol? Ya buktinya, coba Anda menulis angka 1 di kertas yang berbeda. Mungkin tidak akan sama persis dengan ini, tapi Anda sepakat bahwa yang begini bentuknya itu namanya 1. Yang begini ini namanya 2. Ini 3. Sama dengan ketika saya tunjukkan jari begini. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Kenapa orang bisa sepakat? Walaupun bendanya beda. Nggak harus pakai jari atau nggak harus pakai tulisan. Bisa pakai benda-benda. Ada 1 benda, 2 benda, 3 benda, dan seterusnya. Tapi ini merujuk pada substansi yang sama. Apa itu? 3 misalnya. Atau 1. Nah, bilangan-bilangan itu tidak eksis di dunia nyata. Tidak bisa kita tunjuk. Mana ya? 1 itu di mana adanya? Nah, 1 itu kita pikirkan saja. Kebenarannya kebenaran yang rasional. Nah, Anda mungkin ketika membaca atau bersentuhan dengan dunia filsafat, mungkin banyak sekali ketemu sama filsuf-filsuf yang ateis, yang tidak percaya dengan wujud Tuhan dan sebagainya. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini, filsafat itu setidaknya kita bisa bagi jadi 2. Filsafat sebagai hasil pemikiran, yang satu filsafat sebagai metode pemikiran. Dua-duanya ini beda. Kalau sebagai hasil, pemikiran Al-Ghazali itu hasil filsafat. Pemikiran Ibn Rushd itu hasil filsafat. Karl Marx misalnya, Hegel, Aristoteles, dan seterusnya. Pemikiran-pemikiran beliau-beliau itu hasil dari proses filsafat.
Nah, kita tidak harus mengikuti mereka, tidak harus sama dengan mereka, karena kita punya pemikiran sendiri, kita punya proses sendiri, yang itu mungkin akan menghasilkan hasil-hasil yang lain, bentuk-bentuk yang lain sebagai hasil dari proses filsafat. Nah, yang ingin saya tekankan dalam kuliah kita ini adalah bahwa kita ingin berkenalan dengan filsafat itu tidak terutama sebagai hasil. Karena kalau sebagai hasil itu kita bicara sejarah. Kita ingin berkenalan dengan filsafat itu lebih sebagai metode. Lebih sebagai bagaimana sih saya bisa mempersepsi alam atau lingkungan sekitar saya ini secara filosofis itu. Bahwa nanti hasilnya apa itu nanti terserah proses masing-masing individu, saya pikir. Jadi orang tidak mungkin tidak bertemu dalam satu kata, dalam satu kesepakatan tentang sesuatu. Tapi orang punya proses, sama-sama punya proses untuk memahami sesuatu. Filsafat itu sebagai penutup mungkin ya, filsafat itu nanti ketika Anda semakin kenali, Anda akan ketemu keasikannya. Dan itu bukan hanya filsafat, dunia apapun yang Anda tekuni, Anda akan temukan keasikan-keasikan di situ. Orang yang apatis terhadap suatu hal biasanya cenderung membenci. Maka dari itu saya harap Anda tidak apatis terhadap apapun, karena sangat mungkin dalam hal-hal yang Anda benci, Anda tidak sukai, sangat mungkin di situ ada hal-hal yang sesungguhnya berguna bagi Anda. Begitu juga Anda jangan terlalu fanatik terhadap suatu hal. Jangan terlalu, karena sudah kadung seneng, jangan terlalu menganggap itu sebagai kebenaran satu-satunya. Karena di luar itu, barangkali Anda bisa menemukan kebenaran atau menemukan hikmah yang tidak Anda dapatkan dalam hal-hal yang Anda sukai. Jadi kalau sekarang Anda belum paham filsafat, kalau sekarang Anda tidak suka matematika, jangan lantas membenci filsafat atau jangan lantas membenci matematika atau ilmu-ilmu yang lain. Karena pada saatnya atau Anda tidak pernah tahu kapan ilmu itu akan berguna bagi Anda. Gitu ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lain boleh diungkapkan atau boleh disampaikan melalui grup Telegram. Nanti saya akan buat materi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain, komentar-komentar boleh dimasukkan di grup Telegram, nanti saya respon dengan atau di pertemuan. Terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas semuanya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Yang sedang mendekati jodoh, semoga dilancarkan juga jodohnya. Yang sedang tidak mendapatkan jodoh, semoga diketemukan jodoh yang baik. Sehat, selamat, sentosa, dan makmur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.